Adi bilang apa yang na tua sia la tonton kia lam pakalabi sia lam pekanom denombai video na puang matua lan min tu agan tu tatingayo yang moto may makunta rapat masalah nasang Kita tamin berada di tamalan Kalimuang, malam cara itu Jalan Kota itu. soal atau ibu pendeta bapak pendeta siapa Ini Jalan Kota guys, Jalan Kota. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita ada saat sore menjelang malam hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kita masih hidup hanya karena seizin Tuhan. Kita bukan bersyukur karena orang tua yang kita kasihi telah berpulang, tetapi karena dia sudah berjumpa dengan Allah penciptanya. Oleh sebab itu kita yang masih ada, saat ini kita akan saling menghibur lewat ibadah penghiburan malam pertama yang akan kita laksanakan malam hari ini. Segera saja kita mulai ibadah kita. Untuk yang sempat memegang lembaran yang dibagi, kita menyanyi pujian nomor 3. Banyak perkara yang tidak dapat kita mengerti, kenapa harus terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi itu yang Tuhan buat dan harus kita alami. Kita lakukan pujian. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun kan terjadi tanpa Allah peduli, Allah mengerti. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sekali lagi dari awal, kami sama-sama melakukan pujian. Banyak perkara yang tak dapat mengerti, mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun kan terjadi tanpa Allah peduli, tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan
bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah Sekali lagi menyanyikan roh pujian ini dengan hormat Pendeta Sampel dengan memimpin kita di dalam doa pembukaan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, di tengah-tengah pelataran duka pada malam hari ini ya Tuhan, bersama dengan keluarga yang ada di tempat ini, kami tunduk di hadapan hadirat Tuhan dan kami sadari bahwa kedaulatan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami menyadari bahwa hidup kami ada semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, malam hari ini bersama-sama dengan keluarga besar yang ada di tempat ini ya Tuhan, kami datang menghampiri Engkau dalam penyembahan kami, dalam ibadah kami pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau turun menghibur bagi seluruh rumpun keluarga, bahkan semua kami yang ada pada malam hari ini ya Tuhan, lewat ibadah penghiburan atas terpanggilnya orang terkasih kami yang ada dari tengah-tengah keluarga yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau tolong dan kiranya Engkau memberkati, bahkan hiburkan seluruh rumpun keluarga yang ada ya Bapa. Dan juga kami bawa ke dalam tangan Tuhan buat seluruh pelayan-pelayan-Mu yang akan mengambil bagian pelayanan pada malam hari ini. Tuhan memakai dan mengurapi mereka lewat pelayanan-pelayanan mereka, menjadi kekuatan penghiburan bagi semua rumpun keluarga, jemaat Tuhan, bahkan semua kami yang ada pada malam hari ini. Terpujilah bagi nama-Mu ya Tuhan. Sebab itu segala bentuk kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya ibadah penghiburan kami pada malam hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, singkirkan, jauhkan di dalam nama Yesus, sehingga biarlah kami boleh mengikuti seluruh rangkaian acara ibadah pada malam hari ini dan boleh selesai dengan baik bagi kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab itu dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah penghiburan pada malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, jadi bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu kami akan memulaikan ibadah kami pada malam hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita lanjut dalam ibadah kita. Kita menyanyi pujian nomor 5. Kekuatan serta penghiburan Tuhan berikan kepada kita, terkhusus buat keluarga, anak, dan cucu. Dan mungkin sudah ada cicit belum yang ditinggalkan oleh orang tua kita yang terkasih. Kita nyanyi pujian ini, agar pujian ini menjadi kekuatan kembali kepada kita. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai
hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, diangkatnya bila aku jatuh, dihalamnya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang engkau dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur hati yang sedih. Lagi di ayat 2. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur hati yang sedih. Mungkin ada pujian dari keluarga atau solo dari keluarga, kami beri kesempatan.
Puji Tuhan, pujian ini tidak hanya begitu saja dinyanyikan, tetapi kita percaya maknanya bahwa Tuhan selalu menolong, menjaga, memelihara segenap rumpun keluarga. Walaupun sudah tidak ada seorang sosok oma, nenek, kekasih, tetapi anak cucu tetap akan dipelihara oleh Tuhan. Oleh sebab itu, lebih jauh kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Allah. Mari kita katakan pertolongan kita hanya datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu kita nyanyikan pujian nomor 1. Firman-Mu berkata, Engkau besertaku, maka kuatlah roh dan jiwaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku akan tanganku, aku berserah. Kau dan kita, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan iman kita lakukan pujian ini. Firman-Mu menyertai kami. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah.
Kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan, malam hari ini kami bersama-sama datang di pelataran duka atas kepergian Ibu Ludia Pakita, ibu yang kami sayangi, anak-anak sayangi, cucu sayangi. Dan hari ini dia pergi. Tuhan, kami sangat butuh penghiburan daripada Tuhan. Karena kepincangan perasaan yang terjadi dalam keluarga, Engkau harus memulihkan melalui firman-Mu. Itulah sebabnya kuasai kami, tempat ini Engkau kuasai, dan berikan kami telinga seorang murid yang setia mendengarkan firman Tuhan. Siaplah hati kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat malam. Di mana hari ini kita kembali dalam ruangan ini. Pada beberapa bulan yang lalu kami ada di sini dan juga sempat mendoakan ibu kekasih. Tapi malam hari ini dia pergi meninggalkan kita. Tapi itu bukan kehendak kita, kehendak keluarga, tapi itu kehendak Tuhan. Oleh sebab itu salah satu penghiburan yang sejati hanya datang dari firman Allah. Mungkin keluarga bisa menghibur, tetangga bisa menghibur anak atau cucu, tapi itu bersifat sementara. Tapi penghiburan yang sejati hanya datang dari Tuhan. Dan penghiburan itu adalah kekuatan hanya datangnya dari Tuhan. Sebab itu saya akan membaca firman dari Filipi pasal 2 Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya Filipi pasal 1 maksud saya ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, ayat 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saya coba memberi tema khotbah saya malam ini. Dalam diri manusia ada dua desakan. Dalam diri kita ada dua desakan. Desakan itu artinya satu keinginan yang hampir merupakan satu keharusan. Paulus atau Rasul Paulus didesak oleh dua pilihan, yaitu desakan untuk pergi dan desakan untuk tinggal. Ibu yang kita kasihi, saya yakin ketika dia mengalami sebuah keadaan atau sakit yang cukup berkepanjangan,
tentu di atas tempat tidur. Dia mempunyai pikiran, dia mempunyai hati yang terdesak. Pasti desakan itu adalah dua pilihan ini. Di saat ia mengalami kepedihan dan kesakitan, sering orang berkata, seandainya Tuhan sudah panggil saya. Tetapi saudara dikasih dalam Tuhan, di satu pihak dia akan berkata, saya belum mau pergi karena saya mau melihat anak saya. Saya mengasihi anak saya dan cucu saya. Saya masih mau hidup. Saya masih mau tinggal di dunia ini. Jadi dua desakan ini terjadi dalam pergumulan-pergumulan ibu ini. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dua desakan Rasul Paulus ini, saudara dikasih dalam Tuhan, yang mana harus dia pilih? Yang mana harus dia pilih? Tapi jika harus dia pergi, dia tidak kecewa. Kenapa? Dia pergi kepada Bapa di sorga. Kalaupun dia harus tinggal, dia masih hidup untuk Kristus. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sikap Paulus terhadap desakan pergi atau tinggal itu tidak membuatnya takut, tidak membuatnya gelisah, tidak membuatnya dalam keadaan ketakutan, karena dia berada pada posisi sukacita ketika dia sudah menerima Yesus. Seandainya dia belum menerima Yesus, seandainya dia masih pada waktu dia belum bertobat, namanya masih Saulus, dia menganiaya orang Kristen di Damsyik pada waktu itu, mungkin pilihan ini akan menakutkan, apalagi pergi. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika dia sudah bertobat, ketika dia sudah meninggalkan masa lalunya, Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan Kristus yang besar dalam dirinya, yang berkuasa dalam dirinya. Akhirnya kematian bukan sesuatu yang ditakuti, tapi kematian itu adalah sesuatu yang indah bagi dia. Saya kira sama dengan ibu almarhumah yang pergi hari ini. Mungkin anak-anak terluka. Sebab terkadang bukan berarti bapak tidak dekat sama anak, tapi yang lebih dekat sebenarnya ibu. Orang kalau kehilangan ibu, lukanya dalam. Bukan berarti kalau kehilangan bapak tidak dalam lukanya. Ya. Tapi yang sehari-hari di rumah itu ibu. Yang menjembatani antara bapak dan anak adalah ibu. Tugas ibu itu berat. Waktu melahirkan anak, bukan bapak yang gendong, ibu. Anaknya mulai 1 tahun, 2 tahun, anak itu bangun pagi-pagi, bangun tengah malam, ibunya juga bangun. Jadi ibu itu sentral dalam rumah tangga. Jadi bagaimana ibu itu sangat dekat dengan anak itu. Malam hari ini, pemisahan antara perasaan ibu dan perasaan anak itu sulit. Itu susah. Tapi saya mau katakan kepada anak-anak yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan, dengar baik-baik. Kita juga mempunyai desakan pilihan, mau pergi ataupun tinggal.
tapi itu ditentukan oleh Tuhan. Saudara, mengapa Paulus tidak khawatir? Karena pusat hidupnya hanya ada pada Kristus. Pusat hidup kita ini Kristus, Tuhan kita. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Harus kita lebih mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dan Tuhan tinggal dalam hidup kita. Sehingga dalam ayat-ayat tadi, keuntungan mati dalam Kristus ditentukan oleh kehidupan yang berfungsi untuk Tuhan selama kita hidup. Sehingga Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa Paulus berkata bahwa kematian adalah sebuah keuntungan bagi dia? Seandainya dia masih ada pada masa lalunya, di mana dia memimpin pasukan untuk membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu, dia mati tidak ada keuntungan. Dia mati akan masuk surga, masuk neraka. Tapi saudara dikasihi Tuhan, karena dia sudah ada di dalam Kristus, maka kematian baginya itu adalah sebuah keuntungan. Jadi orang Kristen yang percaya sungguh kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, kematian itu adalah keuntungan. Nah saudara, kematian itu adalah keuntungan. Keuntungan mati dalam Kristus ditentukan adalah dalam kehidupan yang berfungsi untuk Tuhan selama kita hidup. Berharganya orang yang mati dalam Tuhan itu bukan karena matinya berharga, tapi harga itu dinilai oleh Tuhan di masa hidupnya. Karena orang mati tidak bergerak lagi, orang mati tidak ada lagi kegiatan, tapi penilaian Tuhan di masa hidupnya. Itulah sebabnya Paulus, dia harus perbaiki hidupnya. Dia berubah 180 derajat. Dia berpaling kepada Tuhan. Walaupun dia adalah orang-orang yang pintar waktu itu, dia adalah orang yang terkemuka di tengah masyarakat, dia adalah tokoh-tokoh agama pada waktu itu, orang Yahudi. Dia orang hebat. Tapi ketika dia menerima Kristus, ada sebuah perubahan. Lalu dia membuat sebuah pernyataan dalam firman Allah. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya dia berjalan dengan Kristus. Dia duduk dengan Kristus. Dia tidur, Kristus ada di dalamnya. Dia melakukan perjalanan panjang atau pendek, Yesus bersama dengan dia. Karena hidupnya adalah Kristus. Sehingga Paulus tidak perlu takut kematian. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang mau kita beri kepada orang lain kalau kita tidak melakukan sesuatu selama kita hidup? Selama kita hidup saudara, kita perlu perbaiki hidup kita. Sebab penilaian itu waktu kita hidup, bukan waktu mati. Mati itu sebuah penghargaan saja bahwa selama dia hidup dalam Wahyu, jeripayanya menyertai dia. Di sini dikatakan ayat 23, ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jika Tuhan belum mengambil saya, berarti Tuhan inginkan saya di muka bumi ini harus memberi buah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, buah harus muncul dalam diri kita. Di dalam Yohanes 15 ayatnya yang kelima, saudara dikasih dalam Tuhan. Di sana dikatakan bahwa
kita selama hidup. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Berbuat apa-apa. Apa maksud Yohanes menulis ini? Kalau kita tinggal dalam Yesus, kita harus berbuah buah yang dari Yesus, karena Yesus adalah pokoknya yang diinginkan oleh Yesus. Jadi kita harus berbuah. Di sini buah bukan buah langsat. Selama buah langsat luar biasa banyaknya ya. Kami di Tokesan banyak buah langsat. Ada kami punya pohon langsat. Itu pastori di Tokesan itu seperti Taman Eden. Ada langsatnya, ada duriannya, apalagi ada alpukatnya, itu ada juga katapinya. Suatu saat saya heran, ada ibu-ibu datang. Saya tidak tahu ibu-ibu itu. Ada apa, Bu? Oh, mau cari katapi. Wah, saya bilang, ini kok ibu-ibu cari katapi? Maksudnya ada yang datang, itu ibu hamil. Oh, apakah saya harus ke ibu hamil cari katapi? Rupanya suka getahnya kecut-kecut. Banyak, saudara. Jadi dulu ada juga rambutan. Nah, saudara dikasih, bukan buah itu yang dimaksud. Tapi buah di sini adalah karakteristik kita, kehidupan kita. Karakter kita adalah karakter Kristus. Dan ini penting dalam diri kita. Kalau itu berbuah, pasti saudara akan menjadi teladan. Ya. Kalau pohon yang buahnya bagus, pasti disukai orang. Dan jika buahnya bagus, biasa dilempar oleh anak-anak. Ya, jadi biasanya kalau orang-orang baik itu selalu dilempar. Apa kira-kira yang lempar dia? Gosip, iri hati. Ya, kalau pergi gereja bawa Alkitab, apalagi besar-besar Alkitabnya. Kalau orang yang tidak berbuah baik, dia akan iri, dia akan berkata, wah, maletoda ya, siriri Alkitab. Majelis raka tuh, pandita raka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada banyak orang sirik, sama dengan buah yang matang. Buah yang bagus itu selalu dilempar orang. Jadi kalau kita sebagai orang percaya kepada Tuhan yang setia, lalu banyak tantangan hidup kita, banyak orang yang melempar kata-kata itu, tidak usah diam saja, karena Anda itu menjadi pusat perhatian. Biasa saya katakan kepada orang atau umat Tuhan, kalau ada orang yang terus mengejar saudara, menggosip saudara, itu berarti Anda itu adalah orang yang menjadi idola bagi dia. Walaupun itu kata-kata yang sangat menyedihkan. Karena kita berpengaruh yang baik. Dan dalam Alkitab ditulis, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa karakter itu penting. Dan karakter Kristus itu apa? Dalam 1 Korintus pasal 13 dijelaskan, saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang dimaksud oleh Paulus, bahwa kita tinggal memberi buah, menyampaikan pesan-pesan baik. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1 saya baca sampai ayat 3. Dikatakan begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua
bahasa manusia, dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Terus, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku, dan seterusnya. Rupanya yang dikatakan Paulus, kita harus memberi buah, mentransfer kasih, buah kasih itu dalam pribadi kita kepada orang lain. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dan kasih itu akan muncul dalam setiap pribadi kita. Kita berjalan, orang lihat, oh, kita duduk, orang sudah tahu. Baru kita muncul, orang sudah tahu siapa kita. Dan kapan orang menghindar dari kita, berarti saudara dikasihi dalam Tuhan, Anda tidak mempunyai kasih. Anda tidak berakar di dalam karakter itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hidup itu penting. Selama kita ada di dunia, karena ini yang dinilai oleh Tuhan. Dinilai oleh Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 14 dikatakan begini. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-14. Kita akan baca mulai dari 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus menegur bahwa kita tidak boleh menentukan bahwa besok saya harus begini dan begitu. Kita punya rencana, kita punya schedule kehidupan. Tapi jika Tuhan kehendaki, bukan berarti kalau saya katakan besok saya akan buat begini. Sebab kita tidak tahu waktu kita. Sebentar malam kita tidak tahu, walaupun ibu ini pergi, kita tidak tahu juga. Siapa tahu kita tidur nanti malam, akhirnya tidur terus. Bisa saja itu terjadi. Karena kita tidak tahu apa arti hidup kita. Makanya Yakobus juga menekankan iman tanpa perbuatan mati. Jadi perbuatan kita selama di dunia ini benar-benar harus mempraktekkan keyakinan kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa terjadi perpecahan-perpecahan hari-hari ini? Terjadi perpecahan gereja-gereja, bentrok gereja-gereja. Karena di dalam gereja hari-hari ini banyak orang mendengarkan firman Tuhan, tapi masuk kanan, keluar di kiri. Tapi bukan begitu. Biarlah firman Allah yang kita dengar itu membentuk karakter kita. Suatu saat ada jemaat yang saya lihat. Saya bilang, kenapa tidak pergi gereja ini? Bapak sudah bertahun-tahun. Lalu dia bilang, umban aku nih pandita, to mama ana. Kenapa mama ana? Oh rajin malam gereja tu mama ana, oh rajin. Tapi pananu kimelambi sa dia wamu ya. Tapi kesule pa pendeta do. Lento liu itu radio. Lento sanga radio rina bisa. Nah TP-TP kia. Lama
Mali nama gereja payah motor tuh. Ini yang persoalan. Tapi tidak ada ibu-ibu di sini. Persoalan kita gembala tayang-tayang demonya supaya Mali ke gereja, ternyata ibunya tidak jadi teladan juga di rumah. Ini susah. Karena apa, saudara? Karena ya, saya tidak tahu, mungkin sudah begitu. Tapi memang di Alkitab sudah begitu ya. Ada juga firman Tuhan berkata bahwa lebih baik tinggal di suatu rumah daripada tinggal dengan perempuan cerewet. Alkitab itu ada ya, tapi tidak ditulis laki-laki cerewet ya. Terima saja Pak. Iya, saya tidak mengada-ada, tapi saya lupa ayatnya di mana, tapi ada. Iya. Makanya saya heran juga kalau di gereja, kalau perempuan ibu-ibu disuruh menyanyi tidak ada suaranya. Umpan oleh. Ketika semua gereja, woi. Nah, biasa saya marah juga sih jemaat saya. Saya bilang kalau di sawah, saudara itu kalau berteriak luar biasa dari kampung ke kampung, didengar orang. Tapi tiba menyanyi, waduh, tak enak dibungkap puduklah. Masalah apa lima toh, tak enak mati kasih sih salah apa. Nalindo ya, kepuasa dalam nak kejosa lihat. Bagaimana kira-kira? Kenapa? Biasa saya pikir apakah kuasa kegelapan ini berkuasa di dalam gereja sehingga menutup semua mulut-mulut orang. Nanti di luar baru dia buka-buka. Nah, saudara, karena kita tidak punya karakter yang terbiasa dengan Tuhan. Ya kedenya tu penanta mamali rampul ako Tuhan, manerampok ya masana miki alam moreki memuji Tuhan, alam moreki menomba. Tapi ya kita ya motor biasa dito, tapi tayo motor demo ko jemaat ko pupukada tanya jemaat sarambo ya, jemaat pokesan niya. Sige jemaat sarambo do. Denya tu jemaatku lama firman Tuhan mana saya. Dan no ako yung muka mafirman na to na hormati taruna alias tidur. Apa mau ya lalatari? Sudah terlambat datang tidur lagi, tidur di bawah kaki Tuhan. Jadi saudara, saya suruh mau katakan tinggal saja di rumah, akhirnya nanti tidak di gereja itu Pak. Jadi ya kayak mohon bana justru netawang ya. Nah, saya bilang lebih baik kok ketawa daripada tidur. Nah, saudara, ini karena pusat kehidupannya itu tidak punya karakter rohani. Ya, jadi ibadah itu harus datang muka kita seperti pepaya, pulang juga walindo taliki. Jadi apa maksudnya? Iya, tidak ada di sini ya. Iya. Apa arti hidupmu kata firman Allah? Kita ini cuma uap. Ya, uap yang cepat berlalu. Memang kita ini terkenal orang yang selalu, manusia itu selalu berpusat pada kepribadiannya sendiri. Kalau keluar, dia lama di muka cermin. Nah, tentu tadi waktu kalian datang itu, ibu-ibu, bapak-bapak, tapi biasa bapak-bapak cepat saja, pergi. Tapi kalau ibu-ibu, itu masih putar ke sana, putar ke kanan, putar. Dia punya hidung, pokoknya semua dilihat dari ujung rambut, kondeknya ikat. Aduh, bayangkan dia masih, karena tidak ada cermin di belakang, malah
perempuan biasa nak komon-komon banget itu dari nak pakai lantai balik. Tapi kalau wanita, aduh, sensitif sekali. Apalagi kalau saya bawa mobil terlambat, saya klakson, pip, terlambat. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena dia berpusat pada dirinya. Jadi itu tidak salah. Ya, itu tidak salah. Tapi apa artinya semua yang di luar ini cantik? Biasa menekomonena, bingundukan aku dan mama anak. Ya tiap hari, kadang kian bibiro. Tapi ya kian tasuk nih, wah, susi wangi yang bidadari. Jadi kalau saya tanya, itu untuk siapa itu kecantikan Anda? Nanti baru keluar, baru mau maaf. Bangi-bangi, cantik-cantik. Jadi curiga suaminya, untuk siapa kecantikanmu itu? Kenapa di rumah tidak begitu? Halo ibu-ibu. Kau kata-kata? Aduh kami. Jo berdua tak enak ada kumah, dia nosi jo pilih lah. Sudah jo lantang baik. Nah kadangkala kita ini selalu caper dengan lingkungan kita. Apa nanti nak kau budak dako orang lain. Dia seolah-olah dia bersih-bersih untuk orang lain, bukan untuk suaminya. Itu sudah salah. Biasa di sana sudah ada komentarnya juga. Memang begitu di jemaat saya itu selalu komentar saya kalau khotbah. Biasa nak balik ayam nih. Jadi tidak di jemaat saya itu tidak ada itu orang duduk kayak patung. Tidak tegar. Jadi kena nusi pak kada susi nak nusi pak kada biasa bukoyoran nih mencerita kalian namanya. Supaya meresponi firman Allah itu bukan dengan ketegangan. Nah, jadi saudara dikasih dalam Tuhan, memang kita harus perbaiki hidup kita. Kita suci. Tapi motivasinya itu untuk kebersihan. Kalau perlu setiap hari Anda, ibu-ibu, selalu bersih dan selalu indah. Suatu saat waktu saya masih di Makassar, ada satu ibu ini ya kemali mak gereja inang tak liu na karang-karang itu dulu. Saya juga heran, tidak terlalu peduli dengan tubuhnya. Di rumah apalagi, mungkin mak daster 1 minggu itu. Akhirnya suatu saat suaminya selingkuh. Suaminya pergi meninggalkan dia. Dia datang gereja, wah, itu bibirnya merah sekali. Alisnya hitam sekali. Saya bilang, kenapa ada perubahan? Dia bilang, suami saya selingkuh. Wah, salah. Ya itu ternyata yang selingkuh, mau bang orang Yesus to, parencor-rencor di benua. Tapi malah mau ini mana lah. Peringatan, warning lagi bagi ibu-ibu, supaya rahasia laki-laki itu dia cuma mandang-mandang aja. Kok buka rahasia di sini? Cantik saya punya istri, bersih. Begitu dia penilaiannya kalau otak yang main. Ya Pak Guru ya, laki-laki banyak main otak ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, karakter kita harus sesuai tembus pandang dalam dan luarnya. Apalagi kalau orangnya rohani, mending liu ya. Walaupun pese ilong tapi tetap manis kelihatannya.
Sebab perangainya bagus. Mane rampok ini nami tamu ya senyum. Minta lu kamu ilong na. Kan kalau orang-orang agak, tapi di sini kan mancung-mancung semua saya lihat. Ya. Nah, bahwa saudara baru komunikasinya mana rampok puji Tuhan, rampok deh anak tante ya. Kita senang karena karakternya bagus. Tapi akhir rampok gila ko banana. Manera apa kina ako na kuami ya. Oh nah yo. Tirano misulen. Wah, manera saya kita milu suami kisulen. Nah, orang-orang ini sepertinya susah olah torokinkan di panas sungai. Tapi saya mau katakan hari ini karakter itu penting. Kehidupan kepribadian kita. Dan jadi biar kita magayai di luar kalau nakuha bisang banantai gaya itu. Ya mau tolak kok kita sonasan, saya percaya ibu kekasih ini punya perangai yang baik, punya karakter yang baik, dan anak-anak mencintai. Oleh sebab itu perasaan hatinya masih ingin mau tinggal sama anak-anak, tapi kehendak Tuhan yang lain. Tapi ketika dia pergi, dia bersama dengan Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yakobus mengingatkan kita supaya semasa kita hidup kita harus berarti. Kita harus berarti bagi orang lain. Kita harus berarti bagi sesama. Karena kita ini hanya uang. Sebentar akan berlalu. Ya, berlalu. Inama padi kita tampiki. Ya. Apalagi kalau setiap hidup kita ya ada orang yang memang susah untuk berpisah dengan suaminya, ya manitay na tiro sang minggu, saking ulun na to, ay tayo untuk maneko sule. Pangar ka to, ato din niya to elen niya nakuha de ito data sule. Sanga di mareko, wah ada. Inang susi miki ato lalino kito piki pasti dentro reko-reko. Iya. Tak eta bisa tuh si kabiri bang. Sama inang pasti kia tumangi kede mimisa male. Sedangkan den pisan manusia pacar na lendu ya tumangi na male tuh cewek na. Saya ko sa putangan na napatiron tiro ya. Dia pendek sabut bagan mumale mo ko'y kontambe na. Sudah, sawa na sayang liw. Nakono ka na ako lagi bini kita na susit ni cewek. Kukway, pasusam nito. Umbawala di nalek susin na. Berarti saudara selama itu masih si pacar toh, namate. Apalagi itu si Bali, maksud satulah stampe. Ya ada stampe ke mungkin pekerjaan, ya. Tapi dia kata lamar turu-turu ke telepon. Mau ini teh. Ya. Tak siarakah. Ya. Tapi kusana tak siap atau jatuh terangi. Jadi kita itu seperti uap. Meskipun kita uap, kita harus berfungsi. Contoh, lokomotif uap adalah jenis lokomotif yang menggunakan tenaga mesin uap untuk menarik rangkaian kereta. Jadi dentu susi merambut tutup. Dia menarik rangkaian kereta. Lokomotif uap menggunakan bahan bakar batu bara, kayu atau minyak untuk menghasilkan uap dalam pendidih. Uap ini kemudian menggerakkan piston kereta. Akhirnya kereta itu berjalan. Walaupun kita dikatakan kita seperti uap yang cepat berlalu, tapi biarlah kita menjadi uap-uap yang bisa menggerakkan sesuatu dalam hidup kita.
Uap-uap yang bisa menggerakkan kereta-kereta yang baik. Di mana kehidupan kita di atas kereta itu orang naik di atas kita. Itulah lokomotif uap. Walaupun kita seperti uap yang berlalu, tapi uap juga dapat berfungsi. Demikian kita yang ada hari ini, malam ini. Kita bagaikan uap-uap yang berfungsi bagi lingkungan, bagi gereja, bagi kita semua. Supaya selama kita hidup, kalau kita masih hidup di dunia ini, kita hidup untuk memberi buah. Kereta hidup, Rasul Paulus tujuannya adalah untuk Kristus. Jadi saudara, hidup Rasul Paulus tujuannya semua untuk Kristus. Sebab di Roma 11 ayat 36 berkata, segala sesuatu dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ya tekad Tuhan tidak ada sedikit pun untuk kita, semua untuk Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Dan sekarang almarhumah telah pergi meninggalkan semua keluarga. Memang kepedihan secara fisik, tapi bukan berarti kita harus meninggalkan. Sebab pernah dulu Marceliumo male kan mak tomate. Ia te bainena kaya monena ke tomate. Lalu mau dibah. Jono salian. Digara-gara mau pulian. Ladiang kamu. No ka apa ya to monena ka bang. Lalu dibah to bainena. Akhirnya apa saudara? Oh, to na mi mama do pati. Kuko pasiang ka awang ni na. Tidak ikhlas saudara, belum ikhlas. Aduh. Ini kita tinggalkan pemahaman itu karena segala sesuatu dari Tuhan. Dia harus kembali kepada Tuhan. Baka ya ke susi to tahu malela to kaburu biasa memang dia tu tahu kutiro kambaro. Biasa demo tuh selamat pagi mama, ya selamat pagi tanta. Dan ada episode terjadi dalam telemo tuh. Kau mahal apa ya? Mahal kaburu. Begono kapang temi, biar gitu. Mak selamat pagi. Nenek nalan. Nadin tuh mak kada selamat pagi. Gue lari. Ternyata ada orang di belakang petani. Dia kaca dukanya. Jadi hati-hati kau miliknya. Malah kau bilang kau kabur. Selamat pagi, selamat ini. Nah, kau mandiin suara gamaran. Nah, lari kau bilang. Dia kayak bilang toro. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita ikhlaskan orang tua kita ini pergi. Ya. Kita ucapkan selamat jalan ke rumah Bapa yang di sorga. Ya, kau terserah mau kamu ngake di saat kamu lepaskan kepergian orang tua mikwa. Lo diduga dong nggak? Oh, nak kau hipong motor ada apa dolo? Toro pokok dolo. Siapa? Kita ikhlaskan saja, biar dia pergi, ya. Karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan, seperti Rasul Paulus. Jadi desakan pilihan yang kedua, yang pertama. Yang diterima oleh ibu kita adalah pergi bersama dengan Tuhan. Pada moto, puji Tuhan. Kembali saya berikan kepada dia. Kita menyanyi di nomor 4. Lalu kita masuk di dalam doa firman Tuhan. Bapak Pendeta Filipus bawa kita di dalam doa. Kita nyanyi pujian itu. Di seberang sana air mata
hilanglah di seberang sana. Haleluya. Damai kekal, tak ada susah di seberang sana, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini, dan saya minta Bapak Pendeta Filipus bawa kita dalam doa. Seberang sana melihat hilanglah di seberang sana, damai kekal, tak ada susah di seberang sana, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Ta tukuyo olo na buang tutumang bata sambayang kadang na buang tutumang bata mangkata rami solanasang iyo olo malabi imi obuang kenai rambo tuku umpaken deke Pak Budian belana tumbatu Pak Taworo ini lalu kami solanasang selaku ngomong itu demo hiate di nawa siapa pungge siapa kami obuang belana Pak Tuduang ni siapa Taworo ni sama Allah Tuhan ni ya boleh ada obuang itu kami dewong itu demo belana Pak Tuduang ni la tontong butuh ia tuna kamau barang lan Allah katuangki. Nah ya kedua pekani opuang si turu ia duna kadampi tumangka piperangi te mahwong ito temo ya te lau pabuktukan ni sipa si turu kadambi opuang. Nah ya tuyona tosenga bisa natiro ia tuyona penggauran tu kipu penggauran si turu dan di kadambi na kuidu kailan Allah katuan na opuang kumoya tu na kamu nang ama kuasa kami kamu opuang ungkaragay iya te katuan iya te puang to tumapakilan suruga mabong ito te mo iya te mak tu pira-pira mahudan na iya tu na kadammi tumang kakirangi opuang apa tak kilarangi man na ite mabong ito te mo iya te apa mali iki solanasang laki pogaukan lan mentuuna sulapa Allah katuangki nada kimenda di bangri to sarani apala mendadi kani tolau pogau ia tuna pak porayami lan mentuuna Allah katuangki inde indo tumangka memikawe ampang lamai Allah tangana keluarga lamai Allah tangana kombongan lamai Allah tangana masyarakat opuang selama tuan atau mangkamo umpak pekitangan di situru dan di kadami laku keluarga na sialako anak-anak ia tuna penggauran tu situru kadami yang kuang ia moto ia temai anak-anak ampuna tuna tampe opuang la tontong rampo mengkarak pamati olo malak bimi na ya tulalan na polalan inda tomatuan na opuang denduka pisan atu polalan dukay keluarga siap kami sobanasan ya mato opuang tuduy mo kani ben mo kani kamatotoran opuang inopa na allo kitingayo lako iya te iya piona dandi kadami laki pogau allo katuangki ki mendadi tomesaro
ya ke tuokan ni lantelino ya te tuokan ni belanna kamu opuang ya boleh kena lambi mi petambami atau opuang angki mate kan nilang kamu dari ya te katuang ki ya te ya ke tuokan ni ya ke mate kan ni opuang apan ni kan ni ya moto tu kikure sumanga te mabong ito te mo ya te sabak din siapa kan ni muira ta kitingayoy kinde kamasusan iya te apa kure sumanga tu kadang memang kakirangi te mabong ito te mo ya te sitaruna ya tu na pengkarangan mi te mabong tontong kisorong ta mi supala ami tinopo na luming kasi turu dalam papora yang di pesuam mi tumangka bendan usalu-salu inde kadami opuang tonto komimpen ni kamatotoran ang kitontong pada matoto kung karangi iya tu na pengkarangan tumipadomo palempeng kisawanasan kurreso mga puang ya motesang bayangki mangka makirangi tekada pak pakatana yate mati tinasang kung Yesu buang pelakbak kasalangki amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Allah. Bagian dari ibadah kita akan melakukan firman, membawa korban persembahan kita menyanyikan nomor 2, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ya. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan mohon majelis gereja membawa memimpin tengah badai dunia menakutkan hatiku kata tenang teguh yang langkahku
memberkati setiap apa yang kita beri untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kembali kita melakukan ujian nomor 6. Doa Yabes, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Doa penutup kembali dipimpin oleh Bapak Pendeta Agustinus Menggau sambil membolongi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ya Tuhan, di malam duka ini kami turut berduka cita atas kepergian orang tua almarhum Ibu Ludiani. Kami hanya serahkan dalam tangan Tuhan bagi anak-anak, bahkan cucu, bahkan seluruh keluarga, utamanya yang belum sempat hadir dan yang akan hadir di pelataran duka. Kami berdoa supaya mereka Engkau tuntun di perjalanan, tibakan di tempat ini dengan selamat. Juga kami berdoa buat keluarga yang masih menunggu sampai pelepasan jenazah. Kiranya berikan kekuatan, berikan penghiburan, sehingga selama Ibu almarhumah ini berada di atas rumah ini, Tuhan melindungi dan menyertainya. Utamanya seluruh keluarga, Tuhan berikan kesehatan. Juga kami berdoa pada kesempatan ini ya Tuhan,
Kiranya Engkau tolong campur tangan bagi kami semua jika sebentar kami kembali. Kiranya tibakan di rumah dengan selamat. Jauhkan kami dari mara bahaya, sehingga dalam mengarungi malam yang Tuhan beri ini, kami tetap sehat sampai bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat. Terpujilah bagi nama-Mu. Bahkan seluruh rangkaian-rangkaian acara penghiburan sampai pelepasan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan. Akhirnya malam hari ini hamba akhiri ibadah penghiburan yang pertama di tempat ini, yaitu di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya akan berkata amin. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah kita malam hari ini. Atas ketenangan kita sekalian kami ucapkan terima kasih. Dan acara selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Ya moto tu ibadah penghiburan tu mangka dibukau sia tapogau taolai soranasam. Nah tonton bang di semangat Yona kalapasanta sia kasanginanta lante kapenombannya teh. Nah buang matua tontonlah si solangki sia lampas sakit di sonasang lan katuan tonton pan sorong pengatua lako kita sonasang kursemanga duka lako pelayan cuma kami kosara itu kebenarannya teh si taruna baiden tu lana parampo tomak parenta nah lako tomak parenta kisorong itu ya teh. Ya baik sia. Nah si taruna ungkapan hati atau kadamali yomai kami keluarga si solami itu tamarapu lantainan tu lana parampo toro temutuangki Bapak Insinyur Markus Rapang atau ditambahi mali nenek nadi nah lako kalena ki yana nite pia. Kure semangat atau mendengarkan pemandu acara atau MC tulo laung parampo kada mamaliki yung keluarga dolo laku po kada sang buku wakili keluarga bay tabe lako tomatuan na lako sunyo ko pokakan na dimpaya tula adi laung pokada ite kada sang buku apabila na kasih tulisan na keluarga na tunjo na lambuang kada sang buku tama lata bunga kadangku kukwa tabe lako para pendeta, ibu pendeta, majelis, jemaat,
tabela po mentu de dominasi gereja kala pupo pokada misa sola misa tabela po toma perintah lain dena te tondo yate la putuna yung kira-kira inan kede rampo kala pupo duka dimulai dari Madonna sela po Madonna na tabela po to parenge lain dena te tondo la putuna dari kumikira-kira inan tumindoren mabong totemo tabe lako kuponde na kupendo na tu rampong untulak sambayang ni te indota tu nakade ampang mau tu mampana makalimana lako kita mentu solanasan belana painang kalwata mamalita lako keluarga labi pa na lako te indo nakade ampang mau tu mampana inupa anaya te indo lana panoko melo to tumampana lang karatuan suruga susi to napokada Bapak Pendeta Nina tu Papa katana sundun tama alata masolanasa iya ke kikilalalay te tomatuan ki tongki si te bayolindo pa isi tuka tanga situka painan ikua dari keluarga ikua da kena da apa dikana tambai to tumampana ya ke madoko-doko kan sola madoko-doko sola balina madoko-doko sola anak ampona susi-susi to dikua jobang palindota susi-susi to dikua maadoko pikisola yake kilalai papangadaana pandarananna lako anakna mamalina lako balina pakaburona lako balina na kami mentu keluarga ikua lamurebang apakah nika umperangin lamurebang apakah nika urang itu kadanna apa boleh buat susito na pokada Bapak Pendeta Nina kuma kita torotolino dadwari pilihan nabusanan ki pumatua tamaterino na pumatua duka ya laung tambay ki na kuwa hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Itulah kekuatan yang kami rasakan dalam keluarga lewat renungan-renungan dari Bapak Pendeta tadi. Ikuadika kemintirokan lako tingay boko ki kemeselekan lako kanang kairinki. Ikotara na kami man na keluarga tun pasan di teka masusan. Tapi belanda masanang kami ke mentiro-tiro kami to kumua ada siya dikataon di karang kami siya dikataon mamali lako kami na penduan-duangi un rampo untulak sambayan ni te bongito demo Belanda painang kaluana painang kaluata solanasang antarampo si tulak sambayang antarampo untulak sambayang ni te tomatuanta tunakadeam pengamoto tumampana lang kadatuan suruga denongpa anapane panoko meloy yamo pa dendedeta solanasang
antarampo bong ito temo. Kusanga ya mo to sidi tukpokada umwakili keluarga, umwakili ubalina, ini anggi umwakili anak losorana, umwakili ampona labi pana, umwakili rumpung keluarga. Ikuadika kuresumana oleh peraya belana karampuan ni untuk membagi duka tulak sambayan ni nayate kami natampe keluarga natampe kara nala ila kaaturan no lapo balina, lapo anak na, o ampona, labi pa na rumpong keluarga. Ikua duka may keluarga. Pura sumana, lapo Papa Pendeta, lapo tira-tira Pendeta tunala ba kataan nina, ang batuhan, majelis. Pura sumanga tu papa kata na sundul lako kami keluarga. Pura sumanga tu karampanta ulayani kami. Unpokada kadana pumamatua. Genumpa na kadana pumamatua lamendadi papa kata na sundul lako kami keluarga. Pura sumanga lako pemerintah untuk tunggankan na payo-payo mulai yung melandi nina saya lakote pungiyate kura sumangala ko to paringe untuk tunggankan na patudu tunggankan ayo kay to umpasundo ni mento pengkarangan tempo melambi saya lakote mabungin na. Pura sumanga lako ipuan bena pupindo na nalako kita mentu solanasang. Tu mentu na patangaran ni den kami mentu na lima maringan ni den kami mentu na barang-barangan patangaran tumirampo mibangkan dete tarampak ponuway mata ikoda kami yung keluarga tanga pa abela kan dika umpabalay tumintuna pa inang kaluan ni tumintuna penameloni lako kami keluarga tapi laki pasare lako pematua susi ito na pasambayangkan yung Papa Pendeta nina semua denumpat nayate tumatuanta tunakade ampang mo to tumampana natambay kabora mo to tumampana denumpat anapan no pomelo lang kadatuan suruga na mentu keluarga tunatampe denumpa anatontong bang pumatua pasake kan solanasang ladi pa nalago kita mentu solanasang yari pangandoki ikwa ya mo palambiki deno kipasamayangan kami nalangka tuanta latapatu lako tontong bangki napasake pumatua tontong bangki narondong pumatua lan allo katuanta staruna ikuya jo may keluarga buda bang tanga palambiki buda bang malilungki layor ka petamani layor ka buang kada
Layor ka taduan sepo taduan tole. Ikwa budabang di ka kikuranganki. Budabang tang palambiki. Apa kita mora umpano ko meloy lako kaleta misa sola misa. Nayatu kamalidon ki inang laki pangando lang ang pumatua ana pagari ana pade tumento kamaliluan ki dana tempo melandi sila ko makarento tema bay pada mo to parampo lang tamalata masolanasang secara pribadi baik budak bang mo bungang kadangku tanggal sipatu kupo kada buang budak bang mo tanggal sirunduanan tuku buang tama la tama solnasan tapi kukua ya mo di kapalandi kuto baik pada moto kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya moto tu isi penangki kami keluarga soal itu to marapu tu mangka ngarianan tolong teman-teman ki nala ko teman-teman ki tumang kembaran peki gua semangat uang pasake komo sitaruna penyampaian jo mai gereja Kombay aku mau menempat Nina mangkamu kan sibak kada pira keluarga sisola pihak gereja semua masih yang tak lama ibadah belana tiro-tiro dan empate tenda yang lagi pasang jadi hari Minggu makaren Minggu sore ma ibadah teteanan ke napole pengatua ya kemudian belana pira-pira pa siluki langka palingkan sia siluki Pak Dewan Pak Pananggi belana tugas Jo masih di Jakarta. Jadi kok rapo pikir salama gimana sih Pak kada tuh kami keluarga umba waktu lah tananai palampung marampai itu batara nate tomatuan ki waktu suruh kamu tomatuan ki lah koto inang dari Mbak Susi motor tuh bisa aku pertama lalata perampok dengan pengumumin pihak gereja. Nah, yo aku tuh lingkan nih pada apa itu kasih pulungan si pakatan misa soal misa udah temi tang dilambina tang dikaratuina. Jadi jika mau pekondi mohon maaf lako kita soal nasang lan gintu katang palamiran. Na buang pasakeki la tonton si solanki ata tonton salama malingkalan katuanta pantas sudah kita kok na buang ora rondong ki ta rampo mana apa la kotoinan tananai rampo na ile to la tonton buang matua la pasakeki lamin tu Allah ketuan kita. Jadi suci motor malam bena salama mabongi lah kita soal nasang puang pas